kita sudah dipanggil secara patut mengenai adanya gugatan kami yang pada tanggal 3 Mei 2024 kemarin sudah kita layangkan kan, dan sekarang sudah dipanggil secara resmi oleh Pengadilan Agama Cibinong secara patut, dan tadi dilakukan sidang pertama bahwa secara formil gugatan dan dari kuasa hukum juga diperiksa legalitasnya, itu tidak ada masalah, tetapi adanya perubahan alamat ya. Ternyata setelah di Pengadilan Agama Cibinong memanggil, alamat tergugat itu sudah tidak berada di situ, dan klien kami juga tidak mengetahui dan tidak diberitahu juga. Padahal dari tergugat itu ya masih ya ada komunikasi secara baik lah, chat, dan aku lihat juga statement kuasa hukumnya dari tergugat pun juga sudah mengetahui bahwa akan adanya gugatan, tetapi kita coba akan memperbaiki alamat, kita akan mencari tahu alamat pastinya di mana sekarang, dan tidak akan mempengaruhi juga karena yang berwenang adalah Pengadilan Agama Cibinong sesuai dengan domisili klien kami seperti itu. Oke, berarti ini apa namanya dilanjutkan lagi atau memang? Kita akan mempertimbangkan apakah akan dicabut dulu atau akan memperbaiki. Yang jelas kita juga mencari tahu secara pasti alamatnya dari tergugat. Seperti itu, karena saat klien kami pisah rumah, klien kami masih tinggal di alamat yang kita gugat ya, seperti itu ya. Seperti itu, dan sampai saat ini klien kami belum mengetahui alamatnya di mana. Seperti itu. Kakak mungkin bisa dijelaskan terkait dengan sampai kenapa nggak tahu alamat rumahnya? Karena aku sama Adit itu komunikasinya tuh biasanya tentang anak gitu, jadi kayak ya ekspektasi aku dia masih tinggal di tempat yang sama gitu kan, karena kita juga dulu tinggalnya di sana tuh udah lama banget, dan ini kayak dadakan aja, aku juga nggak tahu gitu. Berarti nggak ada informasi Kak Adit ngasih tahu gitu kakaknya? Iya, belum. Terus apa sih yang membuat kakak mempertimbangkan akhirnya memutuskan untuk kayak pengen gugat cerai gitu? Alasannya banyak gitu, cuman aku nggak bisa ngasih alasan-alasan itu karena itu pasti akan jatuh kayak aku ngejelekin dia gitu, jadi ya nggak bisa. Terus mungkin mempertimbangkan ini nggak sih, kan maksudnya ada anak juga Kak, gitu, terkait dengan berpisahnya ini tuh emang udah apa namanya keputusan terakhir kah atau seperti apa? Pasti aku udah aku pikirin gitu, udah lama gitu, karena ini juga bukan hal yang mudah gitu kan, bukan hal yang gampang gitu. Jadi pasti kalau buat apa alasannya itu pasti kuat lah gitu, biar sampai di mana aku gugat cerai gitu, dan alasannya aku nggak bisa ya. Pokoknya terkait dengan alasan-alasan perceraian, kawan-kawan bisa lihat di PP 9 tahun 1975 mengenai alasan-alasan perceraian, yang di salah satunya sudah ada masuk. Buktinya kita juga gugatan juga diterima oleh majelis, sudah diperiksa mengenai alasan-alasannya, dan juga bisa dilihat di pasal 116 kompilasi hukum Islam mengenai alasan-alasan perceraian. Seperti itu. Yang jelas untuk saat ini klien kami belum mau memberikan informasi terkait alasannya secara detail karena ini masih sidang pertama, dan kita akan mencari tahu alamat tergugat ini sekarang di mana sih. Padahal kita juga di media massa sudah tahu adanya perceraian atau gugatan perceraian dari klien kami gitu, dan dia sudah berstatement juga gitu. Kami harap nantinya tidak akan mempersulit mengenai alamat, karena memang klien kami sudah mantap ya untuk bercerai, dan inilah ingin baik-baik saja dengan tergugat juga, dan fokus untuk membesarkan anak. Terus pihak dari Kak Adit dan lawyernya seperti apa mungkin? Sejauh ini saya tidak ada komunikasi ya antara kuasa hukum tergugat dan saudara tergugat, tetapi penggugat dan tergugat klien saya sudah ada komunikasi, tetapi tidak adanya memberitahu alamat dari tergugat yang sudah pindah. Kami sangat sayangkan itu saja sih, seperti itu. Tapi komunikasinya berarti lancar aja, kan cuman nggak ada pembahasan soal rumah alamat gitu. Iya, soal anak aja.
soal anak. Berarti tapi baik-baik aja mungkin ya Kak, mungkin apa namanya komunikasinya. Komunikasinya baik-baik aja. Oke. Terus Bang, ini kan apa namanya sidang pertama gitu. Terus mempertimbangkan juga untuk dicabut lagi atau seperti apa gitu. Iya. Terus untuk pertemuan bersama dengan pihak yang tergugatnya seperti apa? Ya mungkin kita akan mempertimbangkan apakah kita cabut, apakah kita perbaiki. Tentunya juga harus mengikuti saran majelis hakim juga kan. Tetapi karena domisilinya penggugat sekarang saudara Yasmin ada di Cibinong, tentunya tidak akan merubah di pengadilan agama yang lain gitu. Karena domisili dari istri atau penggugat seorang wanita adalah di Cibinong seperti itu. Terus mungkin Kak Yasmin ini ada maksudnya sangkut pautnya nggak sih terkait dengan Kak Iris cerai gitu sama Kak Amar, terus kakak juga ternyata akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Kak Adit. Aku kurang tahu ya, karena aku juga gak masuk campur gitu. Dan aku lihat juga dari kemarin tuh kayak banyak yang bilang oh ini pasti ngikut-ngikutin jejak Kak Iris gitu, dan emang bukan gitu loh, karena setiap orang cerai itu pasti ada alasan kuat gitu. Tapi mungkin dari pihak keluarga kakak dengan Kak Adit seperti apa sih Kak hubungannya? Hubungannya baik-baik aja, dan kebetulan minggu kemarin juga kita semua sempat ketemu, orang tua aku juga sempat ketemu dengan Adit, kita juga sempat jalan-jalan buat ya untuk anak lah gitu, dan hubungan keluarga aku sama Adit baik-baik aja. Berarti emang baik aja ya, tapi karena alasan yang tidak bisa disebutkan itu ya Kak ya? Ya. Terus akhirnya tadi sempat bilang pisah rumah gitu, itu tuh sejak kapan sih? Pisah rumah itu sejak Desember 2023. Berarti udah cukup lama ya, maksudnya kayak 5 bulan ke belakang gitu ya. Tapi setelah pisah rumah itu hubungannya gimana? Apakah emang ada cekcok atau gimana? Ya kalau soal cekcok itu ya pasti ada ya gitu. Cuman alasan kenapa pisah rumah ya karena kita sudah cerai secara agama gitu. Oke, terakhir mungkin Kak sama Bang Masih terkait dengan harapan kedepannya seperti apa terkait sidang ini? Ya harapan saya dari saudara tergugat juga tidak mempersulit, apalagi cuman mengenai alamat atau hal-hal kecil, karena sayang sekali karena saudari Yasmin ini sebagai klien saya ini sudah bertingkat baik, saling komunikasi dan juga dibalas juga oleh tergugat. Tapi saat perpindahan alamat, adanya pindah rumah, tidak memberikan informasi apapun, padahal masih komunikasi berjalan baik seperti itu. Harapannya ke depannya ya tidak mempersulit aja, karena klien kami sudah mantap juga ya untuk ini. Dari Kak Yasmin mungkin secara pribadi harapannya seperti apa? Ya yang penting dimudahkan aja, itu aja harapan aku, dipermudahkan. Siap. Terima kasih.